Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit luka bakar, masih bersama Dr. Juni Aryani dan juga Dr. Wenti Arbayeni. Dok, itu ada beberapa pembahasan mengenai luka bakar ini. Betul. Kalau kita berbicara tingkat kesembuhan, Dok, kalau sudah menduduki derajat kedua maupun ketiga, gimana Dr. Juni ya? Tingkat kesembuhan itu semakin cepat dan semakin tepat tata laksana penanganannya itu kemungkinan sembuhnya semakin baik juga. Walaupun mungkin nanti semakin tinggi derajatnya, gejala sisanya atau bekas lukanya atau cacat sisanya baik ringan maupun sedang maupun berat itu dipengaruhi oleh hal tersebut begitu. Untuk berapa lamanya itu tergantung balik ke pasien, apakah ada pemberat atau tidak, penanganannya lama atau tidak, tepat atau tidak begitu. Bagaimana daya tahan tubuh juga tadi, Dok ya? Betul. Ataupun ada penyakit lainnya yang mungkin bisa menyebabkan lebih parah tadi, Dok ya? Betul. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi, mungkin boleh Dr. Wenti. Jadi memang untuk kelebihan. Balik ke slide, banyak di slide-nya. Tadi batas airway ya. Oke, jadi untuk airway sendiri tadi ini ya. Kemudian, nah untuk manajemen jalan napasnya ini sebenarnya dilakukan oleh Pak Dokter atau tenaga medis nantinya ya di rumah sakit. Kemudian kita lanjut aja. Kalau dicurigai trauma inhalasi ini ya. Jadi dicurigai trauma inhalasi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kayak misalnya tuh ada jelaga atau ada keluar cairan hitam-hitam misalnya ya. Atau dahaknya ada seperti arang warna hitam. Kemudian suaranya serak. Kemudian tadi bulu hidungnya hangus, bulu matanya hangus. Nah itu harus dicurigai ya. Kemudian suaranya juga suaranya tadi sulit menelan juga, kemudian penurunan kesadaran. Itu harus indikasi mutlak untuk dilakukan intubasi dini. Jadi untuk diberi bantuan jalan nafas ya. Oke. Nah, breathing kita lanjut tadi A, B. B-nya breathing ini. Gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh aspirasi gas panas yang memicu inflamasi pada mukosa. Jadi kita tahu kalau bakar asap itu mengandung CO2 atau karbon monoksida. Nah, ketika terjadi keracunan karbon monoksida akibat kebakaran pada ruang tertutup. Nah, ini yang agak fatal biasanya ya. Terjadi kebakaran tapi tidak ada manajemennya. Maksudnya tidak tahu di mana titik kumpulnya. Jadi di dalam suatu gedung atau suatu rumah misalnya tidak ada titik kumpulnya. Kalau kebakaran harusnya ke arah sini evakuasinya, jalurnya seperti ini. Jadi akhirnya dia terjebak di satu ruangan. Dan ketika itu kan asap-asapnya banyak itu semua adalah karbon monoksida, terhiruplah ke badan kita. Itu akan fatal ya, karena tadi karbon monoksida itu kecepatannya 240 kali lebih tinggi berikatan dengan hemoglobin atau Hb kita dibandingkan oksigen. Jadi si oksigen itu terganti dengan si CO2. Nah, apa yang diakibatkan nanti? Oke, kalau kita terhirup kurang dari 20% biasanya tidak ada gejala. Nah, tapi kalau sudah 20-30% gejalanya bisa mulai dari sakit kepala, mual ya, pusing. Nah, lalu yang kalau 30-40% mulai nih sesak nafas, mulai kebingungan dia, mulai linglung, gak tahu lagi mau kemana, puyeng keliengan gitu ya pokoknya ya. Kemudian terjebak biasanya, Dok ya. Karena itu tadi oksigen untuk bantu kita nafas itu tergantikan dengan karbon monoksida karena dia begitu cepat mengikat hemoglobin dan itu akan menyebar ke seluruh tubuh ya. Lalu 40-60% akan menyebabkan koma. Jadi ketidaksadaran dan lebih dari 60% bisa menyebabkan kematian. Nah, salah satu cirinya kalau yang terkena keracunan karbon monoksida adalah kulitnya akan merubah menjadi warna merah ceri. Ada bintik-bintik merah atau seperti merah terang seperti itu ya. Nah, itu karena keracunan karbon monoksida akibat dari asap luka bakar itu tadi. Jadi selain luka bakar, si asapnya pun beresiko meracuni tubuh kita yang bisa menyebabkan kematian kalau tidak segera cepat ditangani ya. Oke, nah sirkulasi. Jadi kehilangan cairan terjadi
akibat peningkatan permeabilitas vaskular. Jadi tadi ya, fungsi kulit tadi kan untuk melindungi tubuh kita ya, untuk menjaga kestabilan cairan juga. Jadi karena dia barrier, ketika kulitnya lepas, hilang, rusak, maka banyak cairan yang menguap. Akhirnya apa? Kehilangan cairan ya. Oke. Nah, ini yang paling kita takutkan adalah terjadinya shock. Nah, caranya apa? Perhitungan resusitasi cairan. Nah, ini nanti tugasnya dokter ya, bukan sekilas tahu saja ya. Nah, lalu apa lagi yang harus dilakukan? Disability, jadi pemantauan neurologis. Kita panggil, kemudian kalau tidak, dia pertama sadar atau tidak. Kemudian kalau tidak sadar kita panggil, tidak respon juga, kita cubit. Kalau tidak respon juga lagi berarti unresponsif ya. Dan penanganan itu untuk penanganan selanjutnya ya. Lanjut lagi, nah ini untuk manajemen nyerinya tentu. Nih biasanya dikasih ini celing film ya. Jadi fungsinya adalah menggantikan kulit sementara agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan di kulit tadi ya. Itu bisa dibeli di mana saja dok ya? Biasanya di rumah sakit tadi. Di rumah sakit dok ya? Ya, di rumah sakit sudah tersedia biasanya ya. Terus dilakukan pemberian obat anti nyeri ya. Nah, penata laksanaan lebih lanjutnya adalah cegah sindrom kompartemen atau kerusakan tadi ya. Kerusakan jaringan tadi karena si luka bakar tadi. Cacat sisanya ya. Kemudian cegah tetanus. Lalu cegah muntah dan aspirasi. Lalu ada transfer ke unit luka bakar. Untuk rumah sakit yang menyediakan itu harus segera ditransfer ke sana ya. Dan ada kriteria-kriteria yang harus ditransfer segera ke unit luka bakar. Oke, jadi di Indonesia sendiri prevalensinya sekitar 0,7% atau 1,7 juta orang itu terkena luka bakar ya. Nah, kalau di luar negeri terdapat 1 orang meninggal akibat luka bakar setiap 2 jam 35 menit ya. Nah, jadi morbiditas dan mortalitas penderita luka bakar itu berhubungan dengan luas luka bakar, derajatnya, luas derajatnya, umur, tingkat kesehatannya. Ada penyakit penyerta nggak seperti diabetes ya. Kemudian lokalisasi luka bakarnya dan cepat lambatnya pertolongan yang diberikan dan fasilitas tempat pertolongannya. Oke. Oke, banyak sekali dok penjelasan dok ya mengenai penyakit luka bakar. Ini mungkin terlihat sepele dok ya, tapi masih banyak penanganan yang kurang tepat mengenai penyakit luka bakar ini. Nah dok, ketika mungkin ada korban dok ya, korban luka bakar ini, apakah tingkat kelembapan udara itu berpengaruh dok terhadap penyembuhannya dok? Mungkin apakah AC yang digunakan atau memang berada di daerah yang mungkin dingin gitu dok? Itu gimana dok? Oke, jadi kelembaban ya. Jadi sebenarnya memang untuk luka bakar, oke jadi gini, kasih gambarannya ya. Kalau pasien luka bakar yang di rumah sakit itu harus di ruangan steril. Kenapa? Isolasi biasanya. Kenapa? Karena tadi kan kulit kita terbuka tuh ya, rentan untuk resiko. Kalau ada pengunjung atau pasien lain, takutnya bakteri-bakteri atau kuman itu cepat masuknya. Jadi kalau ke kelembaban sepertinya kurang tepat, tapi lebih ke sterilnya itu tadi ya, harus mencegah resiko infeksi. Biasanya di rumah sakit dia akan ditaruh di ruangan isolasi, ruang tersendiri. Jadi agar meminimalisir terjadinya resiko infeksi. Nah, mungkin dokter Junia, kan kalau kita sudah kena luka bakar itu biasanya menyisakan bekas dok ya. Iya. Itu sebenarnya bisa hilang sendiri atau memang ada pengobatan dok ya, maksudnya pengobatan lebih lanjut dok mengenai penyakit ini dok? Tergantung kerusakannya sebagai apa, sebatas apa. Kalau memang masih di atas, kemudian masih tipis, sisa bekasnya aja seperti misalnya masih di epidermis begitu ya, bisa kita dengan penggunaan krim atau penggunaan alat-alat yang lebih advance ya dok. Cuman kalau memang sudah lebih dalam, biasanya dilakukan skin grafting, itu diambil kulit dari tempat lain kemudian diganti begitu. Karena yang ditargetkan lagi bukan kalau sudah derajat berat sedang ke berat, bukan hanya estetika begitu, tapi lebih ke fungsionalnya dulu. Dengan jaringan tadi dok ya? Dengan jaringan tadi. Dan itu pun kalau luka bakarnya parah yang sampai hitam-hitam itu nggak bisa langsung diobatin, pasti harus ke ruang operasi dulu, disterilkan dulu, dibersihkan dulu debris-debris kotoran-kotorannya sampai dia steril. Itulah tadi yang dibilang dokter Wenti, perawatannya itu harus di ruang steril. Karena yang udah dibersihkan oleh dokter itu diharapkan dia tumbuh kembali, karena tubuh tuh punya kemampuan untuk tumbuh sendiri dengan baik kalau kulit ya. Nah, kalau untuk makanan atau minuman nih dok yang disaranin, ada nggak sih dok untuk membantu mempercepat penyembuhan ini dok? Ya, kalau biasanya kalau untuk mempercepat penyembuhan pasti yang proteinnya tinggi ya, seperti telur, ikan, apa aja yang pasti yang proteinnya tinggi. Tapi dengan catatan tidak ada alergi ya, di itu. Kalau untuk minuman ada nggak sih dok? Apakah memang harus mengkonsumsi minum yang lebih banyak lagi gitu?
rekomendasi minum air putih ya. Biasanya lebih banyak lebih bagus sih. Cuman nanti dijelaskan juga kalau misalnya di perawatannya seperti apa nanti ya. Terus ini dok ya, ini paling banyak dok ya rumor-rumor atau ini fakta atau mitos ya dok mengenai hal ini. Katanya kalau kita ada luka bakar, tapi kita sering merokok itu bisa memperlambat penyembuhan dok ya. Tanpa luka bakar pun rokok itu kan ada zat-zat tertentu yang menyebabkan penyembuhan dan kesehatan kulit itu terganggu. Jadi bukan hanya luka bakar, tanpa luka bakar pun asap rokok itu sebenarnya sudah merusak kulit begitu. Tapi memang untuk pola hidup sehat itu perlu dijaga dok ya. Betul. Jadi kita memang harus tetap berhati-hati terhadap gas, cairan maupun asap yang ada dengan kita dok ya. Terima kasih dokter Junia dan juga dokter Wenti hari ini sudah memberi informasi yang sangat mengedukasi kepada pemirsa di rumah. Dan kalau pemirsa di rumah mengenai pembahasan kita hari ini mengenai luka bakar, pemirsa di rumah memang kita untuk penanganannya harus lebih hati-hati ya. Ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lakukan, ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Tetapi juga penanganan ini lebih baik langsung ke fasilitas kesehatan. Karena itu akan sangat membantu untuk mempercepat proses kesembuhan kita. Jadi jangan disepelekan ya pemirsa di rumah dan tetap berhati-hati. Dan terima kasih telah menyaksikan dokter kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mau pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.